tujuan yang harus adik-adik kuasai adalah ini sebenarnya materinya secara umum, tetapi nanti akan saya tunjukkan beberapa video dan kita akan lebih banyak membahas kasus tentang masalah-masalah yang ada dalam pelayanan kesehatan. Ya, ini ada berapa orang nih? Nanti kita bagi dalam 4 kelompok ya. Oke, ini pengantar saja ya. Kalau kita lihat gambar ini, kira-kira apa yang terbersit di kepala adik-adik? Ada kerjasama, teamwork, apalagi? Ada ide-ide perbaikan ya yang dipikirkan ya, lebih dari satu orang ya, benar ya? Oke, begitulah juga kondisi yang kita sebut sebagai organisasi ya. Jadi organisasi tidak mungkin hanya satu orang ya, harus ada lebih dari 2 orang yang bekerja atau melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan, ya. Kalau kita lihat prinsip-prinsip organisasi, ya karena tidak bisa hanya sendiri, maka harus banyak orang, maka harus ada pembagian kerja, ya. Ada wewenang dan tanggung jawab, apa yang harus dilakukan, ya. Disiplin seperti apa, ya. Ada perintah atau komen dari atasan ke bawahan, ya. Ada kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, ya, dan lain-lainnya. Yang paling penting adanya penggajian agar selalu ada motivasi dalam bekerja, ya. Beda mungkin dengan organisasi yang adik-adik lakukan, organisasi yang non-profit, ya, mata-mata untuk kemanusiaan, ya itu juga dianggap sebagai suatu organisasi, ya. Tapi kalau di rumah sakit tidak semata-mata bahwa karena melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien dianggap sebagai suatu kemanusiaan, tidak, ya. Tapi ada sistem remunerasi yang dijalankan, ya, penggajian kepada staf atau karyawan. Oke, definisi dari manajemen itu sendiri adalah bagaimana melakukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, ya. Banyak hal nanti pandangan-pandangan atau definisi tentang manajemen ini, tetapi yang paling sering biasanya kita ambil dari ini George of Terry, ya. Jadi proses perencanaan, pengorganisasian, actuating, ya, dan controlling ini dilakukan untuk mencapai satu sasaran yang sudah ditetapkan. Dengan apa? Melalui pemanfaatan SDM, ya. Jadi orang-orang di dalam harus bekerja bersama untuk mencapai satu visi yang sama, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa manajemen itu ilmu dan seni, ya. Bagaimana dia mengatur orang, mengatur SDM, mengatur si ini bekerja itu, si itu bekerja ini, ya, secara efektif dan efisien, ya. Nah, intinya, poin pentingnya adalah yang perlu digarisbawahi, manajemen adalah harus ada tujuan, ya. Nggak bisa kalau nggak ada tujuan. Mau kemana? Arahnya kemana? Tidak jelas, ya. Jadi harus ada tujuan yang sama. Ada proses yang berkesinambungan terus-menerus, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan, dan pengendalian. Harus ada SDM-nya tentu. Siapa yang mau kerja kalau nggak ada SDM-nya? Harus ada materialnya. Kemudian harus mendayagunakan SDM. Jadi kalau pimpinan tidak bisa mengerahkan bawahannya, itu bukan organisasi yang baik, ya, bukan leadership yang baik. Dan ada orang yang menggerakkan ini yang disebut tadi, yang mendayagunakan SDM-nya, orang itulah yang kita sebut sebagai pimpinan, ya, atau manajer. Nah, dalam manajemen pelayanan kesehatan apa yang dilakukan ya sama seperti tadi, ya. Sama seperti tadi, ada tujuan, ada proses manajemen, cuman outputnya saja yang berbeda dan prosesnya saja yang berbeda. Dia melakukan pelayanan kesehatan, ya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ya. Nah, ini konsep yang kita pakai: planning, organizing, actuating, dan controlling, ya. Ada banyak istilah-istilah lain seperti coordinating, commanding, ya.
Ini juga hampir sama, tapi sebaiknya adik-adik pakai yang POAC saja, ya, supaya tidak terlalu bingung. Nah, kalau kita lihat dari fungsi manajemen ini, ya secara berkesinambungan ya, tidak putus. Jadi kalau sudah planning, merencanakan apa yang akan dicapai, ya, goalsnya apa, bagaimana cara untuk mendapatkan atau meraih itu, maka dilakukan pembagian kerja. Pimpinan akan memetakan, si kamu ini kerja ini yang kerja ini, seperti ini, pembagian task, tugas, ya, divisi-divisi apa yang harus dilakukan. Lalu dia melidik, memimpin agar apa yang dilakukan oleh stafnya atau petugasnya itu bekerja sesuai dengan yang kita ingin capai, ya. Jadi actuating, menggerakkan. Pimpinannya harus bisa menggerakkan karyawannya di bawah, petugas-petugasnya untuk bekerja dengan sesuai SOP-nya, dan mengontrol bagaimana aktivitas yang dilakukan itu sudah sesuai, sudah terarah atau tidak. Dan ini semua membutuhkan SDM yang baik, SDM yang kompeten. Di rumah sakit ya tentu harus yang terkredensial, kompeten, tersertifikasi, ya, bahan-bahan yang digunakan tidak expired, lengkap, alat-alat terkalibrasi. Nah, itu semua yang mendukung proses manajemen ini berjalan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga performan, ya, atau yang dicapai tujuan itu bisa berjalan dengan optimal, ya, bisa secara efektif, efisien, ya, pelayanan yang diberikan berkualitas. Ini bentuk pelayanan kesehatan yang saya jelaskan tadi, bahwa ada pelayanan yang berjenjang, ya, pelayanan mulai dari tingkat primer, sekunder, dan tersier. Tidak bisa kita langsung loncat ke kelas atas kalau tidak sesuai dengan jenjangnya, ya. Oke. Kecuali dalam kondisi gawat darurat, itu bisa langsung masuk ke rumah sakit kelas apa saja yang paling terdekat dengan lokasi kita. Nah, dalam manajemen pelayanan kesehatan itu tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus didukung oleh beberapa komponen. Di antaranya adalah fungsi manajemen yang tadi kita jelaskan, POAC, dan organ manajemennya. Siapa dia? SDM-nya, pimpinannya, manajemennya, alat-alatnya, sarana prasarananya, gedungnya, anggarannya, biayanya, dokumen-dokumen penunjang, SOP lengkap tidaknya. Nah, itu semua harus didukung oleh organnya dan fungsinya, ya. Jadi tidak hanya proses yang berjalan, tetapi harus didukung oleh fondasinya tadi, ya, input. Nah, fungsi perencanaan mungkin ini kalian juga sudah tahu, ya, karena ini semester akhir semua sudah. Ada nggak di sini yang tidak masuk dalam organisasi? Oh, ada. Oh, tidak semua. Oh, jadi siapa Pak Ketua BEM? Bukan nih Faisal, di? Masih. Siapa? Delem dia. Apa itu DLM? Di atasnya DLM. Apa kepanjangannya DLM? Oh, Dewan Legislatif. Dia ke MPR gitu. Oh gitu. Iya, tahu lah ya soal manajemen seperti apa, perencanaan, ya, kemudian organizing, ya, actuating, dan controlling. Intinya di planning itu organisasi apapun ya pasti melakukan suatu perencanaan, berkumpul, menentukan apa nih plan kita, tujuan kita yang mau dicapai. Kalau sudah berjalan dan ada masalah itu dijadikan sebagai kebaikan dan ditentukan tujuannya apa untuk mencapai visi misi, dan tentu sesuai dengan kriteria SMART, ya, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan sesuai dengan waktu, ya, rasional, waktunya bisa dicapai, tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu mengawang-awang, ya, yang rasional lah, ya, bisa dicapai dan bisa diukur, ya. Kemudian
dalam menentukan tahapan proses perencanaan kita harus bisa menganalisa situasi apa masalahnya, ya. Kemudian biasanya kita menilai, biasanya kalau di organisasi kalian menilai suatu masalah menggunakan metode apa? Kalian biasanya, saya mau tahu-tahu aja nih cerita-ceritanya kalian yang berorganisasi. Kalau menganalisa suatu masalah biasanya caranya kayak gimana? Ya, masalah yang tahun lalu. Oke, boleh. Ya, berdasarkan masalah yang tahun lalu dijadikan evaluasi untuk perbaikan ke depannya, gitu kan? Oke, terus apa lagi kira-kira? Tapi itu kan sifatnya deskriptif ya, terus apa lagi kira-kira? Biasanya cuman berdasarkan masalah itu kayak gimana? Coba cerita lebih lengkap dulu. Ya, boleh ketua disebut menurut cepat namanya, Bang. Ya, ketua DBM siapa namanya? Yang mana itu? Ya. Biasanya, ya, kamu kan ketua TBM. Biasanya kalau ada masalah, bagaimana kamu memetakan masalah itu tersebut? Coba. Kenapa? Ya, bagaimana coba? Dok, kalau dari saya sendiri dok, mungkin dilihat dulu dari masalahnya dok, bagaimana dampak ke depannya, kemudian diidentifikasi dulu di bagian internalnya apakah ini berdampak luar atau tidak dok, sebelum kita melakukan tindakan. Kalau dilihat dari keduanya masih bersifat masih bersifat naratif ya. Jadi ada metode cara untuk menilai analisa suatu masalah itu secara kuantitatif dan kita bisa langsung tahu kira-kira ini perbaikannya atau rekomendasinya bisa seperti apa ya, melalui analisa SWOT. Pernah dengar analisa SWOT? Ya, jadi kita langsung bisa melihat strengthness atau kekuatan dari organisasi kita seperti apa ya, kemudian kelemahan kita seperti apa. Jadi kita petakan dulu secara internal kondisi kita. Tadi disampaikan secara internal, saya spesifikkan secara internal itu kita bisa melihat kekurangan kita apa dan potensi kekuatan kita apa ya. Kemudian kalau sudah terpetakan internalnya, maka kita bisa melihat secara eksternal bagaimana peluang yang ada yang bisa digunakan untuk menggunakan kekuatan kita dengan peluang-peluang yang ada. Dan terakhir ancaman. Jadi di samping ada peluang, tentu ada threatness atau ancaman yang bisa terjadi ya. Kira-kira bagaimana agar kita bisa menghindarkan ancaman-ancaman tersebut dengan kondisi kekurangan kita yang ada ya. Jadi itu salah satu cara untuk menilai suatu masalah, kita petakan berdasarkan analisa SWOT-nya ya, sampai akhirnya keluar prioritas masalah dan penetapan tujuan program ya. Ini hambatan-hambatan, kelemahan, dan menyusun rencana kerja. Nah, kalau di organizing, setelah kita merencanakan tadi di dalam tahapan planning, maka seluruh sumber daya yang ada itu harus diatur, didaya gunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi ya. Ada beberapa langkah-langkahnya ya, silahkan dibaca. Intinya adalah bagaimana pimpinan pucuk atas bisa membagi habis pekerjaan yang ada. Jangan sampai ada satu anggota yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dia nggak tahu pekerjaannya apa, dia bingung.
Malah mungkin dia bekerja yang tugas tambahan, tugas utama tidak dilakukan. Kadang seperti itu. Jadi itulah fungsinya leadership, memanage ya, bawahan itu bisa bekerja sesuai dengan tugasnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, setelah melakukan pengarahan di organizing, tugas selanjutnya adalah bagaimana menciptakan kerjasama, kemampuan, keterampilan yang baik, ya, mengembangkan keterampilan mereka, suasana kondusif yang dalam bekerja, ya, sehingga membuat staf ini, anggota-anggota ini bisa bekerja dengan baik, ya, mencapai visi misi. Dan terakhir dilakukan pengawasan atau controlling, sehingga apa yang sudah dijalankan itu bisa dimonitoring, ya, dievaluasi. Nah, jadi proses manajemen ini adalah proses yang terus-menerus terjadi dan saling berkaitan. Ya, setelah melakukan perencanaan, bagaimana mengorganisir, ya, bagaimana membagi tugas dengan halus, bagaimana melaksanakan, menggerakkan organisasinya ke arah yang sudah ditujukan tadi, sampai akhirnya dilakukan pengendalian. Inilah yang kita sebut dengan proses manajemen, ya, singkatnya adalah POAC. Nah, apa unsur-unsur yang ada di dalamnya? Nah, beberapa kita sebut dengan 6M, ada juga yang kita sebut dengan 5M tambah 2, ya. Jadi man-nya siapa? Ada atau tidak? Cukup atau tidak? Anggaran money-nya bagaimana? Materialnya yang ada tersedia atau tidak? Mesin peralatannya, metode yang dilakukan, ya, marketnya, medianya, lingkungan kerja, motivasi, ya. Nah, ini semua kalau kita melihat secara struktur sama, input, proses, output, tinggal klasifikasinya bagaimana. Nah, ini contoh-contoh fungsi manajemen yang ada dalam lingkup puskesmas. Jadi kalau di puskesmas itu kita melakukan perencanaan 5 tahun, ya, ada namanya Renstra. Kami di klinik juga melakukan perencanaan Renstra, ada juga perencanaan tahunan, ya. Pengajuan anggaran ke pihak universitas, kemudian fungsi pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, ya, fungsi penggerakan itu ada namanya kegiatan mini lokakarya yang dilaksanakan tiap puskesmas itu tiap tahun, ada tiap 6 bulan, ya. Kemudian fungsi monitoring, pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas. Jadi puskesmas ini melaporkan ke dinas kesehatan secara rutin, ya. Begitu pula rumah sakit, ya, untuk pelaporan tanggung jawabnya, misalnya rumah sakit vertikal. Kalau klinik tidak ada kewajiban, kami tidak ada kewajiban pelaporan ke puskesmas, tetapi hanya sebagai umpan balik kalau ada peralatan atau ada alat, ya, kesehatan yang diberikan puskesmas kepada klinik, nah, itu kita harus laporkan pemakaiannya, nah, seperti itu. Tetapi pelaporan rutin tidak ada. Misalnya berapa kunjungan pasien klinik sebulan, ya nggak perlu tahu lah puskesmas ngapain, ya kan? Nah, tetapi kalau penggunaan alat kontrasepsi yang kita ambil atau kita gunakan dari puskesmas itu wajib dilaporkan kembali, ya. Dan yang terakhir monitoring itu melalui proses akreditasi, ya. Nah, ini juga klinik hampir sama, ya, dengan puskesmas, tidak ada perbedaan, ya. Cuman di klinik itu kita lebih fokus kepada upaya kesehatan perorangan, bukan upaya kesehatan masyarakat. Tetapi bukan berarti tidak melakukan itu. Kita tetap melakukan. Kadang-kadang kalau klinik Unismu kita penyuluhan tiap Sabtu sehat di kampus kepada staf-staf, ya, dosen, atau kita melakukan ke pasien BPJS, ya, khususnya pasien-pasien prolanis, DM dan hipertensi. Kita lakukan salam sehat dan penyuluhan kesehatan. Oke. Tolong diperhatikan, saya minta adik-adik sekalian nanti membagi 4 kelompok. Ada masalah yang akan saya berikan dan tolong dianalisa bagaimana penyebab masalahnya dan buat rekomendasi untuk perbaikan dari masalah tersebut. Coba lihat contoh ini. Ini adalah salah satu contoh analisa masalah berdasarkan metode Ishikawa. Jadi kalau gambarnya ini adalah
tingginya angka penderita TB paru yang tidak berobat sesuai standar ya, masih 21%. Jadi angka pasien TB-nya di puskesmas ini masih tinggi. Nah, penyebabnya karena apa? Ternyata setelah kita runut ke belakang, penyebabnya bisa karena Mennya ternyata pasiennya ini selalu lupa minum obat. Dicek kartu obatnya kosong. Ya, bosan minum obat. Menurut keluarga pasien tidak minum obat. Kemudian PMO atau pengawas minum obat itu harusnya keluarga, tapi keluarga tidak mendukung. Ya, terus lupa pengambilan jadwal obat, kadang terlambat mengambil obat. Jadi pasiennya ini yang bermasalah dari manusia. Ya, jadi nanti tolong dijabarkan kira-kira kalau ada masalah yang saya tunjukkan, ya. Sebentar nanti kita bagi ke 4 kelompok. Masalah mennya apa? Ya, mennya itu bisa dari petugasnya, bisa dari pasiennya. Ya, kesalahan minum obat misalnya, ya. Kemudian ternyata dari anggaran penderita didominasi oleh buruh dan keluarga prasejahtera. Ya harusnya ini nggak masalah karena kalau TB itu gratis ya, nggak ada yang bayar. Kemudian tidak ada dana petugas melakukan pemantauan. Oh iya, ini karena petugasnya tidak termotivasi untuk melakukan pelacakan TB. Kalau turun itu turun kosong, tidak ada anggarannya, tidak ada amplopnya. Ya mungkin bisa saja begitu ya. Nah, kemudian lihat lagi di metode. Kalau di sini di metode ternyata yang menyebabkan angka penderita TB ini tinggi karena penderita tidak rutin memeriksakan kondisi tubuhnya kepada ke rumah sakit. Dia tidak rutin ke rumah sakit, ke klinik ya, tidak rutin ke puskesmas, ya, tidak rutin ke puskesmas karena pasien hanya datang menunggu saja, ya, pasien hanya datang ke klinik. Jadi tidak, petugas program TB ini tidak secara proaktif memantau proses pengobatan pasien. Dia hanya tunggu datang, pasiennya datang dan keluhan baru dipantau. Harusnya petugas ini datang jemput bola atau melakukan pemantauan secara aktif ke tiap-tiap pasiennya yang ada, ya, seperti itu. Kemudian sarana, lingkungan dan seterusnya nanti tolong digali 5M tadi atau 6M dari masalah yang ada, ya. Jadi sekarang kita praktek kelompok. Ada 4 kelompok yang saya minta untuk berdiskusi. Kita waktunya boleh 15 menit ya. Silahkan berdiskusi. Dan kita akan presentasi tiap-tiap kelompok apa masalah dari yang didapatkan. Kalau bagi 4 kelompok, Pak Ketua, bagaimana caranya nih? Mana Pak Ketua? Ya. Ini kalau mau dibagi 4 kelompok bagaimana nih? Atau begini ya, 1, 2, 3, 4 semua laki-laki, gitu ya? Iya. Ya, gitu ya? Begitu, coba bantu saya bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, ini bangku 1 sama bangku 2, atau 1, 2, terus cewek-cewek 3 sisanya, terus 4 cowok-cowok semua. Jadi semua cowok 4, dia yang cowok ini gabung ke 4, ya? Gitu ya? Oke, ini masalahnya. Oke, nanti saya minta sudah ada juru bicara dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Kelompok 1 tentang diagram kelengkapan penulisan resep oleh PPA. Coba dilihat ya. Ternyata di data ini masalahnya target kelengkapan penulisan resep harusnya 100%. Tapi ternyata bulan Juli, Agustus, September ini rendah, ya, naik turun lah, trennya ada yang 61%, terus turun 55, naik lagi 81, tapi tetap tidak mencapai target. Apa masalahnya? Coba dianalisa berdasarkan tadi
metode Ishikawa, ya. Nah, kelompok 2 tentang dekontaminasi alat. Ternyata di data ini 2023 target dekontaminasi alat yang dilakukan, alat yang digunakan itu harus 100%, tapi tidak mencapai. Tapi kalau kita lihat trennya, ini mengalami peningkatan, tapi tetap tidak mencapai target. Nah, kenapa? Kira-kira apa? Coba kalian berpikir analisa masalahnya apa berdasarkan metode Ishikawa, ya. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Angkat tangan. Ya, kelompok 3 kepatuhan waktu visite dokter. Jadi targetnya harusnya 80%. Dokter harus visite tiap hari jam 6 sampai jam 2 siang. Tapi ternyata dari data yang dikumpulkan April, Mei, Juni dokternya banyak yang tidak visite sesuai waktunya. Mungkin dia visite tapi di luar jam yang ditetapkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir CPPT, presentasi pengisian formulir CPPT yang lengkap dan sesuai. Tahu CPPT apa? Hah? Apa? Apa CPPT? Iya betul, benar sekali ya. Bang juga lu. Catatan bagian depan. Gak apa-apa. Jadi nanti istilah-istilah ini tolong dicari dulu. Apa sih itu kepatuhan waktu visite dokter? Cari definisinya apa. Apa sih itu pengisian formulir CPPT? Kenapa harus diisi? Apa gunanya? Cari tahu dulu sebelum tahu masalahnya. Kamu harus kenal dulu. Apa pentingnya pengisian formulir CPPT yang lengkap dan sesuai? Ya, kenapa harus diisi? Siapa-siapa yang harus diisi CPPT? Ya, dan kenapa nilainya rendah di bawah target? Tapi kalau dari gambar grafik ini terjadi peningkatan tren yang mulai meningkat, meskipun masih tetap di bawah target. Nah, itu masalahnya apa? Ya, oke, paham ya sampai sini? Jadi untuk semua kelompok, supaya kalian bisa paham kira-kira masalahnya apa, kalian harus cari tahu dulu. Contoh, yang kelompok 1 mana? Kelengkapan penulisan resep. Itu kira-kira kenapa harus resepnya lengkap? Ya, tahulah ini ya, kenapa harus resep lengkap ya, supaya terbaca jelas oleh apoteker, ya, tidak ada misinterpretasi dalam menerjemahkan obat yang diberikan oleh dokter, ya. Nah, tapi ternyata tidak lengkap dalam menulis resep. Kenapa? Kira-kira masalahnya. Yang kedua, dekon alat. Kira-kira kenapa? Ya, kalian tahu lah ya, dekon alat setiap habis melakukan tindakan, alat harus didekontaminasi. Kalau tidak dilakukan, nah ternyata hanya sedikit yang tidak dilakukan, tapi tetap saja tidak mencapai target. Kira-kira masalahnya apa? Dan yang ketiga, kepatuhan waktu visite dokter, ya. Kenapa harus dilakukan visite tiap hari, ya? Cari tahu dulu itu sebelum mengetahui penyebabnya. Visite dokter itu harus dilakukan tiap hari kah? Atau bisa tiap minggu? Terus pada jam berapa? Ya, jam 6 sampai jam 2 siang. Ya, ini masuk dalam indikator mutu. Nanti kamu bisa cari di Google, indikator nasional mutu kepatuhan waktu visite dokter. Ya. Dan yang terakhir, kelengkapan pengisian CPPT. Yang laki-laki paham yang CPPT? Ya? Ya. Iya, betul. Jadi CPPT itu bagian dalam rekam medik pasien. Ya, di dalam rekam medik ada CPPT, data identitas pasien, ada resume medis. Ini bahasannya CPPT. Ya. Jadi, kenapa deh? Iya. Iya. Ya, supaya saya mau latih kamu berpikir secara sistematis. Jadi, merunut masalah sampai ke akar masalahnya. Ya. Jadi CPPT itu sekedar informasi, adalah catatan rekam medik, ya, kayak selebaran kertas begitu. Kepanjangan dari catatan perkembangan pasien terintegrasi yang diisi tidak cuma oleh dokter, diisi oleh perawat, diisi juga oleh bidan, diisi juga oleh dietitian kalau dia butuh asuhan nutrisi, diisi oleh farmasi ketika butuh pemberian obat. Jadi diisi oleh PPA,
Ya, PPA itu profesional pemberi asuhan. Yang dimaksud oleh PPA ini adalah dokter, bidan, perawat, apoteker, ya, semua profesional pemberi asuhan. Dan harus lengkap, ya. Oke. Silakan dirembukkan bersama teman kelompoknya. Mau koreksi sudah nih.